Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 19 ya. Hari ini tanggal 19 bulan Februari ya, 2025. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 ya 2024 atau laporan tahunan ya. Sini sudah full year. Kita akan membahas dua emiten yaitu BNLI dan BTPS. Ini kebetulan keduanya bank ya, Bank Permata dan Bank Tabungan Pensiunan gitu ya, lupa ya, Syariah. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian ya. Sebelum kita lanjut, saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ nanti untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 4 ini. Untuk triwulan 3 dan 2 dan 1 juga sudah ada ya, jadi silahkan juga cek di sana. Mungkin ada keterkaitannya juga ya. Saya tidak membahas secara mendetail tentang perusahaannya ya, karena di beberapa playlist sebelumnya sudah saya bahas ya. Nah, karena itu nanti mungkin lebih ke beritanya saja ya. Sekali lagi bahwa analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Oleh karena itu ini hanya sebagai bahan pertimbangan saja, karena setiap investor itu punya cara masing-masing dalam menganalisa ya. Baik. Kemudian juga tujuan kita dalam menganalisa ini adalah berusaha untuk mendapatkan ya, sekali lagi berusaha untuk menemukan atau mendapatkan emiten yang menurut opini kita ya itu memenuhi kriteria dan juga punya diskon, kemudian juga ada bayangan bahwa untuk ke depan ini mungkin bisa jadi bagger. Walaupun untuk itu perlu momentum, dan momentum itu tidak hanya mungkin sebulan 2 bulan, mungkin bisa tahunan ya. Oleh karena itu pembahasan kita ini lebih kepada ya, long term investing dengan menunggunya itu ada dividennya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama ini ya, BNLI atau Bank Permata ya, Bank Permata atau kode tikernya BNLI. Ini sudah melaporkan laporan keuangan triwulan 4. Ada 4 data di sini ya, triwulan 1, 2, 3 dan 4. Dari semua data yang kita dapatkan di sini, secara umum kita dapat menyimpulkan awal bahwa semua datanya memenuhi kriteria ya, semua datanya memenuhi kriteria. Untuk permodalan ataupun book value ini dari triwulan 1 ke triwulan 4 ada peningkatan ya, dari 1128 menjadi 1177, ada Rp50. Kemudian untuk keuntungan bersih juga ada peningkatan dari 70 ke 98. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan ataupun opini bahwa ada perbaikan kinerja dari segi valuasi, juga peningkatan kinerja perusahaan. Untuk harga juga meningkat ya, ini dari hampir 900 ke 1600 sekitar 700-an ya, lebih dari 50% peningkatannya. Aset lancar itu tidak dihitung, utang tidak. Ini dana pihak ketiganya ini meningkat ya, dana pihak ketiganya meningkat, artinya kepercayaan investor untuk dana murah ini makin membaik di perusahaan ini. Untuk kepemilikan ini sudah berubah ya, semula ini kalau terlihat terbaca di sini dari 0,3 sekarang sudah 9,9, artinya sudah memenuhi kriteria free float ya. Lanjut, aset lancar memang ada penurunan dari 454 ke 218. Jadi kesimpulan kita bahwa data awal ini memenuhi kriteria dan perbandingan antar kuarternya juga
ada perbaikan juga. Jadi secara umum bahwa perusahaannya meningkat. Kemudian kita cek dari rasio-rasio. Triwulan 1 untungnya, triwulan 1-2 untungnya 6%, triwulan 3-7, triwulan 4-8. Berarti ada peningkatan keuntungan ya. Cuma naik peningkatan persennya ini hanya 1%, dan dari data itu kita mendapati bahwa karena keuntungannya kurang dari 10%, kita mengkategorikannya sebagai stalwart, slow grower. Artinya perusahaan ini bertumbuh tapi tumbuhnya lamban ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi book value dibandingkan harga ya. Harga sekarang ini sudah 38% di atas dari harga 38% di atas harga perusahaannya ya. Jadi ini value-nya sekitar 1,38. Kalau kita jadikan dia sebagai proyeksi kita ya, ini proyeksi kita untuk profit, berarti targetnya di sekitar 2.300-an ya, atau setara dengan 44,8. Kita jadikan dulu 0,5 ya, sekitar 80% ya, 2.900-an, jadi sekitar 80%. Jadi potensinya untuk beggar itu 80%, berarti belum beggar potensinya. Sekarang kalau kita misalnya saat ini beli, kita tidak dapat diskon tapi kita harus menambah 65%. Jadi untuk Bank Permata ini ya, berarti kalau kita beli sekarang kita harus menambah modal 65% dari seharusnya. Kemudian untuk potensi beggar ini juga hanya 80%, jadi belum ada potensi beggar. Kemudian kita cek lagi ke pendukungnya ya, apakah didukung ya. Dari segi dividen ini perusahaan sudah, kalau kita melihat dari dividen tahun lalu yang 34%, berarti DPR-nya sudah memenuhi. Kalau kita mendasarkan itu untuk proyeksi dividen kita, maka nanti kemungkinan besar akan dapat 34,54% ya, 34,54 rupiah ya, setara dengan 2,2%. Nah, dengan dividen 2,2% ini berarti dividennya belum memenuhi ya, hanya 2,2%. Artinya dia tidak bisa melawan atau mengalahkan inflasi ya. Jadi valuasinya mahal, kemudian tidak didukung oleh dividen. Untuk free cash flow, current ratio, hutang ini, jadi kesimpulannya ini untuk ketahanan perusahaan aman ya. Kemudian kepengendalian juga aman ya, 9,9%. Karena perusahaan ini sebenarnya kenapa jumlah saham yang beredar di KSEI itu 99%, karena memang dia kan diakuisisi oleh asing ya. Asing di sini senilai 98,75%. Nah, oleh karena itu meskipun dia harus 99% karena perusahaannya dikuasai oleh asing ya, mungkin 100 ya. Oleh karena itu 9,9% ini mungkin sudah memenuhi kriteria free float-nya ya. Oleh karena itu secara umum bahwa untuk ketahanan perusahaan ini baik, jadi simpelnya perusahaannya baik, hanya saja bahwa keuntungannya ini belum maksimal ya. Jadi perusahaannya baik, ketahanan perusahaan baik, ke depan baik, dan juga ini mereka disokong oleh bank asing juga ya.
Jadi opini kita bahwa untuk perusahaan ini, perusahaannya baik, itu yang pertama. Mereka juga membagikan dividen tapi masih kecil. Kalau melihat fakta yang ada, berarti ya opini kita adalah pertama kita menunggu apa? Yang menunggu adalah karena karena keuntungannya kurang dari 10%, berarti IPS-nya harus meningkat ya. Berarti di sekitar 117-an atau 118 ya. IPS-nya di sekitar 118. Jadi pertama menunggu IPS membaik. Yang kedua juga kita harus menunggu karena tadi valuasi mahal berarti harga. Jadi dua ya. Dua hal ini yang kita tunggu, menunggu IPS dan harganya membaik, dalam artian bahwa IPS-nya meningkat, harganya turun ya. Kalau misalnya valuasi seperti ini, kita menunggu di mana? Karena dia slow grower seperti biasa, saya ingin menyampaikan bahwa kalau seperti ini berarti kita harus menunggu di valuasi murah, bukan di valuasi wajar tapi valuasi murah. Misal harganya ya, ini kita cek dulu ya, harga 790. Nah, dia jadinya valuasinya murah ya. Berarti kalau harga turun ke 790, valuasinya sudah jadi murah meskipun dividennya masih kecil ya. Karena dividen ini nanti hubungannya dengan IPS ya. Coba kita cari misalnya di sini 118. Nah, dividennya jadi besar. Jadi IPS-nya harus meningkat di 10%, kemudian harga turun ke sekitar 790-an tadi ya, kalau mau ke valuasi murah. Oke, itu pembahasan kita yang pertama. Yang kedua, kita tetap membahas bank juga ya. Yang kedua ini bank BTPN Syariah atau BTPS ya. Dari semua data ini ya, dari semua data bank ini ya, yang saya lihat yang pertama di sini, ini mungkin ya, bisa saja berbeda pola pikirnya ya. Cuma yang saya lihat di sini bahwa dana pihak ketiga ya, dana pihak ketiga ini hanya 30%. Artinya terjadi penurunan ya. Dari semula itu banyak penabung atau investor menabung di sini, sekarang dana pihak ketiganya sekitar 30% saja. Kalau menurut saya pribadi ini termasuk hal yang harus kita perhatikan lebih jauh ya. Itu yang pertama. Dari semua data lainnya oke. Kita cek dulu per bidang ya. Dari segi modal ini ada peningkatan dari 1.100 ke 1.200-an. Kemudian dari segi IPS 119 ke 137 juga peningkatan, berarti perusahaan ini dari segi valuasi ya membaik, dari segi keuntungan membaik. Namun anomalinya dari segi harga menurun ya. Jadi valuasinya meningkat, harganya menurun. Untuk ketahanan perusahaan ya, aset lancar dan hutang tidak terhitung. Tapi tadi permasalahan kita adalah bahwa dana pihak ketiga yang orang menabung ini menurun ya. Begitu. Untuk kepemilikan ini aman dalam artian bahwa 29% dimiliki oleh retail ya atau non warkat ya, mereka yang mempunyai saham tapi di bawah 5%, individu di bawah 5% ya. Kemudian untuk KSE 99% ini dia karena berada di bawah dari bank BTPN ya, jadi termasuk dia BTPS. Karena itu kenapa jumlahnya hampir 100%, karena dia dimiliki oleh induknya. Jadi hampir semua sahamnya ada di bursa. Baik, dari segi free cash flow ini ada peningkatan dari 199 ke 240 atau 19%. Jadi satu saja yang jadi permasalahan kita di sini yaitu dana pihak ketiganya yang menurun atau berkurang ya. Ini terkait mungkin juga masalah kehidupan ataupun hal yang ekonomi sekarang ya, banyak istilahnya orang bahasa mereka itu makan tabungan ya.
mereka punya tabungan terpaksa dipakai untuk kehidupan. Lanjut kita lihat dari segi rasio ya. Triwulan 1 2 10%, triwulan 3 9, turun triwulan 4 11. Jadi ada istilahnya fluktuasi keuntungan. Tetapi dari triwulan 1 ini triwulan 4-nya meningkat. Di akhir-akhir meningkat ya. Sehingga dengan 11% ini kita kategorikan dengan stalwarts. Artinya apa? Perusahaannya ini bertumbuh, tapi pertumbuhannya standar saja ya, pertumbuhannya standar. Selanjutnya dari segi harga dibandingkan nilai buku, kita ini anggap saja sebagai proyeksi ya, proyeksi. Dengan proyeksi kita, saya cek dulu ya, proyeksi kita karena dia stalwart berarti kita mengejar nanti PBP 2,5 ya. Sini masih 2, kita kan 2,5. PBP 2,5 ya. Kalau misalnya PBP sekarang ini kan ada diskonnya 25%. Jadi di harga sekarang ini kita punya diskon 25% ya. Proyeksinya di 2,5 berarti ada 232%, berarti ada potensi untuk multi bagger ya. Jadi ada potensi untuk multi bagger. Sekarang dari segi maksimal beli ya, kita punya diskon 34%. Maksimal belinya kan 1.300, harga sekarang 900. Kita punya diskon 34% ya, termasuk besar. Jadi dari segi valuasi perusahaan ini termasuk memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Kemudian kita cek lagi pendukungnya, apakah betul-betul perusahaan ini didukung oleh dividennya. Dari data yang kita dapatkan, perusahaan ini membagikan dividen sebesar 50. Ini dari data tahun 2023 ya. Perusahaan membagikan dividen itu 50%. Jadi DPR-nya termasuk besar. Dari 50% itu kalau kita proyeksikan ke tahun ini ya, IPS-nya 137, berarti kita akan mendapatkan 68,88 rupiah ya, atau setara dengan 7,57%. Ini berarti memenuhi kriteria. Jadi dari data yang kita dapatkan bahwa perusahaan ini kali lagi kita punya valuasinya yang murah dan dividennya besar ya. Valuasinya murah, dividennya besar, tapi dia perusahaannya stalwart tadi, artinya apa? Dia bertumbuh tapi bertumbuhnya standar saja, tidak growth, tidak cepat ya. Baik, sekarang kita cek dari segi free cash flow. Untuk ketahanannya, free cash flow-nya 19%. Cashnya aman, DER-nya aman. Hanya tadi masalahnya adalah dana pihak ketiga ya. Yang saya lihat secara pribadi ya, bahwa dana pihak ketiga ini ya, menurut saya pribadi terlalu kecil ya. Hanya 30%. Berarti di sini perusahaan lah yang berinvestasi sendiri, misalnya begitu kan. Semua data yang semua dana yang misalnya dikasihkan hutang ke debitur itu dari dana perusahaan, bukan dari dana pihak ketiga. Memang bisa, tetapi artinya kan perusahaan berusaha keras, apalagi misal kalau terjadi non-performing loan, ini ya berat juga bagi perusahaan ya. Seperti itu yang saya pahami. Oke, dari segi retail tadi, kepengendalian ya, retailnya ini sudah mencukupi ya, tidak masalah. Kepengendalian tadi memang semuanya ada di bursa, tetapi kan pemiliknya induknya itu BTPN, berarti tidak ada masalah sebenarnya ya. Baik,
sampai di sini dapat kita ambil, ini bukan kesimpulan seperti biasa ya, saya ingin mengambil sebuah opini akhir saya tentang perusahaan ini, bahwa dari segi valuasi ini sangat bagus, sudah memenuhi kriteria. Dari segi dividen memenuhi kriteria, ketahanan juga memenuhi kriteria, dalam artian yang selain dana pihak ketiga ya, kepengendalian juga tidak masalah ya. Oleh karena itu, kalau saya pribadi melihat untuk perusahaan ini ya, kalau kita yakin misalnya bahwa dana perusahaannya kuat, silakan saja ya untuk berinvestasi. Tetapi kalau saya sendiri tetap memegang teguh bahwa saya ingin bahwa dana pihak ketiganya ini lebih dari 100%, karena itu sangat membantu ya, sangat membantu perusahaan dalam berkembang. Kemudian juga itu dana murah itu tadi juga membantu perusahaan dalam mendapatkan selisih keuntungan tadi ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, saya akan menunggu di dana pihak ketiganya membaik, dalam artian lebih dari ya, kalau bank itu berarti mungkin dana pihak ketiganya lebih dari 200% ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau melihat valuasi ini memang sangat bagus ya, dividennya juga sangat besar. Namun saya pribadi menganggap seperti itu. Terakhir, bahwa dividennya tadi 68,88 ya, dan mereka hanya membagikan sekali setahun. Jadi bagi kita yang belum berinvestasi, mau berinvestasi di sini ya, mau yang dividennya saja berarti bisa ya, makanya masih kita akan mendapatkan dividen sekitar 7,5% bagi yang mau ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua bank, yaitu BTPS dan BNLI. BTPS Bank Tabungan, saya lupa tadi, Bank BTPN Syariah dan Bank Permata ya. Sekali lagi bahwa ini adalah analisa pribadi bersifat opini, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran masing-masing, sehingga setiap investasi oleh investor itu adalah tanggung jawab masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.